Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi Kurniawan. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai termistor yang ada pada video berikut yang akan saya tampilkan. Nah, bisa kita lihat pada video ini, yaitu menjelaskan mengenai termistor untuk mengukur atau mengontrol suhu. Pada video ini menjelaskan untuk mengukur suhu air dalam serangkaian eksperimen, menentukan apakah air dingin mendidih lebih cepat daripada air panas. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu termistor. Sebuah termistor biasanya terbuat dari keramik atau bahan polimer dengan kedua kabel yang terhubung. Kuncinya adalah bahwa resistansi termistor berubah dengan suhu. Dengan beberapa di antaranya resistansi meningkat. Ketika suhu meningkat, itu disebut koefisien suhu positif atau termistor Pc. Nah, pada video ini menjelaskan mengenai sensor suhu pendingin mobil. Di sini menjelaskan percobaan untuk termistor secara lokal, tetapi beberapa penelitian singkat menemukan bahwa sensor suhu pendingin mobil hanyalah termistor dalam wadah pelindung. Jadi, di mana dua termistor masuk, satu pergi ke bagian berulir dan yang lainnya pergi ke kotak kuningan. Jadi di video ini membungkus satu kawat dengan erat sekitar casing, dan setelah memasang terminal cincin ke kawat dan menemukan mur yang sesuai, kemudian memasang kabel lain ke bagian berulir. Dilanjutkan dengan menghubungkan material dan meletakkan pada skala resistensi. Ingat, resistensi berupa dengan suhu pada saat meletakkan jari-jari pada bagian probe dan itu mulai memanas. Cukup yakin hambatan pada meteran mulai menurun seiring suhu meningkat, jadi mengandung termistor NTC atau koefisien suhu negatif. Resistensi atau suhu. Untuk melakukan itu, dalam video ini sudah menyiapkan wadah tinggi kaleng soda ini dengan semua catnya mengamplas. Kemudian mengisi air dengan air dan meletakkan bagian probe sensor di dalam air. Di sini juga memasukkan termometer dapur. Menjelaskan mengenai mengapa menggunakan wadah yang tinggi. Tujuannya yaitu agar mengetahui nilai ketahanan terhadap suhu. Untuk suhu di dekat titik beku air, jadi semuanya di freezer sampai termometer membaca dekat 0 Celcius atau 32 Fahrenheit. Kemudian dilanjutkan menghubungkan meteran untuk mengukur resistensi dan meletakkannya di elemen pemanas kompor. Nah, kemudian mulai mencatat hambatan pada meteran dan suhu yang sesuai pada termometer. Saat elemen kompor memanaskan air, berhenti sejenak untuk membaca saat air itu mendidih, yaitu sekitar 1 Celcius atau 212 Fahrenheit. Dan inilah arang digambar menggunakan data dari tabel seperti yang bisa dilihat pada video ini. Resistensi menurun seiring kenaikan suhu. Nah, di sini juga dijelaskan kenaikan kurvanya. Bisa kita lihat pada video berikut ini yang akan saya tampilkan lagi. Nah, apakah air dingin atau panas lebih cepat? Seluruh alasan menjalani proses ini dalam video ini adalah untuk melakukan beberapa eksperimen
untuk menentukan apakah air dingin mendidih lebih cepat daripada air panas seperti yang dipikirkan beberapa orang. Dan untuk mencari tahu mengapa mitos itu mungkin ada yang menghasilkan grafik suhu air ini karena memanaskan dari waktu ke waktu. Nah, positif dari power supply di sini menuju ke positif dari kipas dan negatif dari kipas kembali ke satu daya ketika pada saat menyalakan satu daya bintang kipas berputar. Sekarang ini dia dengan termistor positif dari satu daya pergi ke salah satu ujung termistor yang lain. Dan transfer positif dan kipas PC dan negatif dari kipas kembali ke satu daya. Tetapi kali ini ketika menyalakan satu daya, kipas angin tidak mulai berputar, itu karena termistor bagus dan sejuk pada suhu kamar sehingga memiliki resistensi tinggi. Kipas membutuhkan sejumlah listrik arus yang melewati untuk berputar. Tetapi semakin tinggi resistensi di termistor, semakin rendah arus yang melalui kipas, dan resistensi termistor cukup tinggi untuk membuat arus itu terlalu rendah. Nah, di mana pada video ini bisa kita lihat menggunakan pengering rambut ini untuk memanaskan termistor. Itu menyebabkan resistensi termistor terhadap penurunan. Saat menurun, arus meningkat, dan ketika arus cukup tinggi, kipas mulai berputar. Perhatikan bahwa kipas bertiup pada termistor, membuatnya lebih cepat dingin. Di sini menunjukkan arah aliran udara menggunakan kertas tisu ini ketika termistor pendingin, resistensi meningkat, dan itu menyebabkan arus yang melalui kipas berkurang. Nah, setelah 1 menit ataupun lebih, arusnya terlalu rendah untuk menjaga kipas berputar sehingga berhenti. Mungkin cukup sekian video yang saya tampilkan hasil dari materi termistor.